Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1291. Bagaimana dengan cadangan energinya? Stephen Lin bertanya. Cadangan energi adalah 71%. Apakah Anda ingin memulai Genesis? Sebuah suara netral muncul di benak Stephen Lin. Nomor asal adalah nama piramida ini. Nama ini diberikan oleh Stephen Lin. 71%. Stephen Lin sedikit terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memasuki tanah evolusi, cadangan energinya 55%. Mengapa sekarang kembali ke 71%? Bagaimana bisa ada begitu banyak energi? Stephen Lin bertanya. Terdeteksi bahwa ada tubuh energi yang mengisi Origin 5 jam yang lalu, jawab suara netral itu. Apakah ada badan energi untuk mengisi asal? Stephen Lin mengerutkan kening. Apakah tubuh energi ini? Tunjukkan layar pengisian daya, kata Stephen Lin. Ya, saat berikutnya, adegan Biksu Liao Yuan duduk di altar asal dan berubah menjadi mumi muncul di depan Stephen Lin. Melihat pemandangan ini, Stephen Lin membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mengapa Biksu Liao Yuan adalah tubuh energi? Mengapa dia bisa menuntut Genesis? Semua pertanyaan ini muncul di benak Stephen Lin. Bawa aku ke altar asal, kata Stephen Lin. Ya, saat berikutnya, tubuh Stephen Lin muncul di altar asal. Stephen Lin melihat mayat layu duduk bersila di altar asal. Stephen Lin berjalan ke mayat itu, berlutut, dan meraih tangan mayat itu. Tangan mayat itu benar-benar kering, tanpa darah. Di bawah kulit pucatnya, Stephen Lin samar-samar melihat kerangka emas itu. Tulang emas. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Benar saja, itu kerangka komandan. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dengan memerintahkan tulang itu bisa menjadi emas. Biksu Liao Yuan di depannya, seperti yang diharapkan Stephen Lin, adalah pemilik kerangka komandan. Stephen Lin bahkan mengetahui identitas Biksu Yuan. Dia adalah komandan ke-26 yang berperang melawan Bogut saat itu, dan akhirnya membiarkan seluruh sarangnya tenggelam ke dasar laut. Siapa sangka komandan yang mengaktifkan mode kematian dan pemusnahan masih hidup, dan dia masih hidup sampai hari ini. Stephen Lin menghela nafas. Ada terlalu banyak rahasia tentang Biksu Liao Yuan. Apa yang dia pikirkan saat ini hanyalah tebakannya. Sekarang setelah Biksu Liao Yuan meninggal, rahasia itu secara alami tidak akan pernah terungkap. Kubur dia, kata Stephen Lin. Ya, jawab suara netral itu. Setelah itu, tubuh Biksu Liao Yuan perlahan tenggelam ke dalam altar, dan akhirnya menghilang di depan Stephen Lin. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk mengaktifkan asal? Stephen Lin bertanya. 1%. Suara netral itu menjawab. Tidak banyak. Stephen Lin menghela nafas lega. Jika itu akan menghabiskan lebih dari 10 atau 20 energi untuk mengaktifkan asal, maka benda ini tidak akan banyak berguna. Kirim saya keluar dulu, dan ambil barang ini setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya, kata Stephen Lin. Ya, saat berikutnya, tubuh Stephen Lin tiba-tiba terbang dan terbang ke atas. Setelah beberapa detik terbang, Stephen Lin telah mencapai puncak ruang bawah tanah. Setelah itu tubuh Stephen Lin tidak berhenti, dan langsung mengenai bagian atas ruang. Tanpa gerakan besar, bagian atas yang tampaknya keras langsung berubah menjadi sesuatu seperti air. Tubuh Stephen Lin terendam di dalamnya, seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam, hanya sedikit riak yang ditimbulkan, dan semuanya kembali tenang setelah itu. Tidak lama kemudian, tubuh Stephen Lin melayang keluar dari kolam. Di langit, matahari terbit telah muncul, menerangi air. Stephen Lin menamparkan permukaan air dengan kedua tangan, dan dia melompat keluar dari air dan jatuh ke tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup. Seluruh tubuh Stephen Lin terasa sangat dingin.
Aku harus membeli pakaian. Stephen Lin melirik tubuh telanjangnya, bergumam, dan berlari ke arah tertentu. Dalam perjalanan, Stephen Lin melihat beberapa kelompok orang berjas hitam. Pria berjas hitam ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Sepertinya Pu Hengyu harus tahu bahwa aku tidak di hotel lagi. Stephen Lin bergumam, lalu dengan cepat memanjat tembok dan meninggalkan Istana Daming. Sesampainya di luar Istana Daming, Stephen Lin menemukan mobilnya, mengeluarkan setelan pakaian dari barisan belakang dan menggantinya, lalu mengambil ponselnya. Ada pesan yang belum dibaca di ponselnya. Pu Hengyu menculik Ye San. Petik 2. Melihat berita ini, Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu tersenyum, dia menghapus pesan itu, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan Istana Daming. Setelah lebih dari setengah jam, Stephen Lin kembali ke kota Bincuan. Saat itu baru lewat jam 6 pagi, dan banyak orang masih tertidur. Stephen Lin datang ke hotel tempat dia menginap tadi malam, lalu langsung kembali ke kamarnya. Kamar Stephen Lin berantakan, dan sepertinya telah digeledah. Stephen Lin juga melihat selembar kertas tertinggal di atas meja. Namun, Stephen Lin tidak terburu-buru, dia bahkan tidak melihat kertas itu, langsung pergi ke kamar mandi, dan mencukur semua janggutnya. Sepertinya tidak tua, Stephen Lin melihat dirinya di cermin, sedikit terkejut. Berbicara secara logis, dia seharusnya 4 tahun lebih tua sekarang, tetapi saat ini, kecuali pertumbuhan rambut dan janggutnya, wajahnya tidak berubah sama sekali. Stephen Lin mengambil gunting dan memotong rambutnya juga. Kali ini, Stephen Lin terlihat persis sama seperti saat dia meninggalkan hotel tadi malam. Mungkinkah kerangka dewa juga bisa menunda penuaan? Jika demikian, maka masalah besar telah terpecahkan. Stephen Lin melihat dirinya di cermin dan berpikir sendiri. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah memasuki tanah evolusi. Saat ini, setelah beberapa dekade, dia akan langsung menjadi orang tua. Maka akan sedikit merepotkan untuk keluar ke dunia luar. Belum lagi bagaimana orang lain, diperkirakan negara itu sendiri dia harus ditangkap dan dipelajari dengan cermat. Jika kerangka dewa benar-benar berfungsi untuk menunda penuaan, maka tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Setelah memotong rambut dan janggutnya, Stephen Lin memeriksa waktu, dan sudah jam 7 pagi. Baru pada saat itulah Stephen Lin keluar dari kamar mandi, datang ke ruang tamu, dan mengambil selembar kertas di atas meja. Isi kertasnya sangat sederhana, hanya satu baris. Ye San ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, datanglah ke Jalan Tianming No. 35 pada pukul 3 sore ini. Petik 2. Melihat kalimat ini, Stephen Lin mengambil ponselnya dan membuat panggilan. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Stephen Lin berbalik dan keluar dari kamarnya. Setengah jam kemudian, polisi dan wartawan media menyerbu masuk. Setelah itu, berita bahwa Ye San diculik menyebar dengan cepat. Berita ini mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka Ye San, yang berada di negara Kimchi dan ingin mencari keadilan, akan diculik. Karena insiden Olong, Ye San dan seluruh kru didorong ke garis depan. Sejumlah besar orang negara Kimchi meminta kru untuk keluar dari negara Kimchi, bahkan ada yang mengeluarkan ancaman pembunuhan. Pada awalnya, semua orang tidak khawatir tentang masalah ini, karena apakah itu kerajaan naga atau kerajaan Kimchi, ada banyak keyboard warrior siapa yang berani melakukan hal buruk kepada kru. Tapi sekarang, Ye San sebenarnya diculik. Ancaman berubah menjadi tindakan. Netizen di negara Kimchi itu didorong ke garis depan dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa orang yang menculik Ye San pastilah seseorang dari negeri Kimchi. Kemarahan netizen benar-benar tersulut. Mereka dengan panik mengalir ke platform media utama negara Kimchi, menuntut keras pembebasan orang-orang negara Kimchi yang menculik Ye San, dan menuntut agar pejabat negara Kimchi harus menghukum berat para penculik. Kini, para pejabat negara Kimchi merasa tidak nyaman. Ye San diculik,
dan wajah yang paling banyak ditampar adalah pejabat negara kimchi. Mereka menunggu keadilan dari pejabat Anda di negara Anda, tetapi keadilan tidak datang, tetapi mereka diculik. Anda tidak peduli dengan kimchi pejabat negara, apapun yang terjadi, semuanya harus disalahkan. Bahkan jika orang-orang pada akhirnya diselamatkan, citra internasional resmi negara kimchi sangat terpukul. Oleh karena itu, untuk memulihkan citra mereka, pejabat negara kimchi mengadakan konferensi pers darurat pada pukul 7.30 pagi. Pada konferensi pers, para pemimpin Departemen Kepolisian resmi menepuk dada mereka dan berjanji bahwa Ye-san diselamatkan dan semuanya para penjahat dibawa ke pengadilan. Konferensi pers semacam itu agak menenangkan hati netizen yang marah. Namun, saat ini, awak zona khusus ke-9 tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Konferensi pers diadakan pada pukul 9 pagi, tidak lama setelah konferensi pers resmi negara kimchi diadakan. Dalam konferensi pers, sutradara mengakui di depan semua wartawan media bahwa kru The Nin Special Zone memang menggunakan cara yang tidak pantas untuk mengubah amplop berisi daftar pemenang film terbaik hari itu. Kru zona khusus ke-9 ingin meminta maaf kepada semua orang. Saat sutradara mengucapkan kata-kata ini, para reporter di tempat kejadian sangat terkejut sehingga terjadi keheningan singkat di tempat kejadian. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang reporter dari Longguo kembali sadar, berdiri dengan bersemangat dan bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda tidak merasa malu? Anda telah menipu semua orang." Seorang reporter dari The Reporter dari Euroten juga berdiri dan berkata dengan lantang, "Kalian terlalu berlebihan untuk melakukan hal seperti itu," teriak reporter lain. Setelah itu, setiap reporter mengambil mikrofon dan dengan marah meneriaki sutradara, The Nin Special Zone. Adegan jatuh ke dalam kekacauan ekstrim. Di tengah kekacauan ini, beberapa reporter dari negara kimchi mengetuk keyboard dengan bersemangat, mengirimkan semua berita di sini. Semua orang memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Karena mereka akhirnya menunggu hari di mana keadilan akan datang. Yang diam-diam mengubah daftar itu memang kru zona spesial ke-9. Tidak ada yang salah dengan penilaian panitia penyelenggara festival film sebelumnya. Semua orang dan organisasi yang mendukung kru zona khusus ke-9 akan ditampar dengan keras. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari ketika opini publik di negara kimchi akan memenangkan kemenangan besar. Bab 1292. Tuduhan, pelecehan, hinaan. Segala macam suara memenuhi telinga kru zona khusus ke-9. Namun, tidak ada yang maju untuk menjelaskan diri mereka sendiri, dan semua orang tampaknya menyetujui tuduhan ini. Berbagai media di negara kimchi melaporkan kejadian ini dengan panjang lebar. Dalam laporan tersebut, mereka menjelek-jelekkan kru zona khusus ke-9 dan menggunakan semua istilah yang menghina untuk mengkritik semua orang di kru. Lihatlah negara itu lagi. Baru pagi ini, kru zona khusus ke-9 berubah dari kesulitan menjadi dukungan dari semua sisi, dan langsung berubah menjadi tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak dan memukul. Beberapa netizen negara kimchi bahkan lari ke hotel tempat para kru menginap, meneriakkan slogan-slogan di pintu hotel menyuruh para kru untuk keluar dari negara kimchi. Namun, di tengah teriakan pemukulan dan pembunuhan, terdengar suara yang tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Yaitu, mengapa para kru tiba-tiba maju dan mengakui bahwa mereka mengubah daftar pemenang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki motif. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa alasan. Oleh karena itu, pertanyaan yang sangat mudah, para kru telah menyembunyikannya begitu lama. Tiba-tiba mengakui semuanya. Selain itu, beberapa orang memperhatikan bahwa kru mengakui semua ini tepat setelah Ye-san diculik, dan orang yang menculik Ye-san sejauh ini belum memberikan syarat apapun, jadi mengapa dia menculik Ye-san? Apakah itu hanya penculikan demi penculikan?
Atau apakah penculikan Ye San ada hubungannya dengan kru zona khusus ke-9 tiba-tiba mengakui bahwa mereka telah mengubah daftar pemenang. Pertanyaan seperti itu dengan cepat menyebar di benak banyak orang. Namun, di bawah gelombang opini publik yang berteriak dan membunuh, tidak ada yang membantu menjawab keraguan mereka. Satu siang, Stephen Lin diam-diam meninggalkan hotel sendirian dan pergi ke kawasan industri di pinggiran kota Binchuan. Kawasan industri ini sangat besar, tetapi tujuan Stephen Lin sangat kuat, dan dia langsung pergi ke suatu tempat di kawasan industri tersebut. Menurut berita yang saya dapat, Ye San dikurung di sini oleh para penculik. Saya sudah memanggil polisi, tapi saya tidak sabar menunggu polisi dari negara Kimchi, jadi saya datang duluan. Stephen Lin memegang kamera mini di tangannya, menghadap polisi, berkata dengan kamera mini. Aku akan menyelamatkan Ye San sekarang. Kamera ini akan merekam semua tindakanku. Stephen Lin berkata, menyematkan kamera mini ke pakaiannya, lalu langsung menuju pintu dan mengetuknya. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Stephen Lin membanting pintu hingga terbuka. Ledakan. Orang di belakang pintu tertabrak pintu dengan keras, dan seluruh orang langsung terbang keluar. Stephen Lin melangkah ke pintu dengan lebih cepat. Di balik pintu, beberapa pria berjas hitam sedang duduk bersama. Di samping mereka, seorang wanita diikat ke sebuah kursi. Wanita ini tidak lain adalah Ye San. Pada saat ini, pria berjas hitam dikejutkan oleh kemunculan Stephen Lin yang tiba-tiba. Mereka berteriak keras, mengeluarkan senjata dari tangan mereka dan membidik Stephen Lin beberapa kali. Tubuh Stephen Lin berkedip beberapa kali di dalam ruangan, dan kemudian dengan cepat mendatangi beberapa pria dan menjatuhkan mereka ke tanah. Pada saat yang sama, sekelompok orang lain keluar dari kamar sebelah. Bunuh dia. Salah satu pria kurus menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak. Tanpa ragu, orang-orang itu bergegas menuju Stephen Lin. Perkelahian terjadi di ruangan kecil seperti ini. Huru-hara dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Meskipun orang-orang ini tidak lemah dalam keterampilan Stephen Lin lebih kuat. Dalam sekejap mata, Stephen Lin menjatuhkan semua orang. Stephen Lin berjalan cepat dan bergegas ke Ye San. Saat ini, Ye San sedang duduk di kursi, menatap Stephen Lin dengan mata penuh air mata. Dari mata ini, Stephen Lin melihat ketakutan, keluhan, dan kegembiraan karena diselamatkan. Tidak apa-apa, Stephen Lin berkata sambil dengan paksa menarik tali dari tubuh Ye San. Bos Lin. Ye San melemparkan dirinya ke Stephen Lin dengan penuh semangat dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Tuan Lin, saya hampir berpikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi, saya sangat takut. Ye San terisak. Tidak apa-apa, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Stephen Lin menepuk punggung Ye San untuk menghiburnya. Pada saat ini, sirene terdengar tiba-tiba. Polisi dari negara Kimchi ada di sini. Dada-dada. Ada gelombang langkah kaki di pintu, dan kemudian sekelompok petugas polisi dengan peluru tajam masuk dari pintu. Polisi, angkat tangan. Teriak seorang polisi. Saya Stephen Lin, saya telah berhasil menyelamatkan para sandera, dan saya melukai semua penculik, kata Stephen Lin. Sekelompok petugas polisi melihat sekeliling ruangan dan menemukan bahwa para penculik itu terlempar ke tanah. Semua polisi menghela nafas lega. Kemudian, seorang petugas polisi berjalan ke arah Stephen Lin. Dia memandang Ye San dan berkata, "Kamu adalah Ye San yang diculik." "Ya, ini aku." Ye San mengangguk. Atas nama polisi negara Kimchi, saya ingin meminta maaf kepada Anda karena mengejutkan Anda, kata petugas itu. Petugas, ada begitu banyak orang di sini, kita harus melakukan interogasi yang baik dan menangkap bos mereka di belakang layar. Orang-orang ini berpakaian seragam dan dilengkapi dengan senjata. Mereka jelas bukan perampok biasa, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, Tuan Lin, jika ada dalang di balik layar,
kami pasti akan membawanya ke pengadilan. Seseorang, bawa semua orang ini kembali, kata petugas polisi dengan keras. Ya, Tuan Lin, tolong ikut kami ke kantor polisi dan bekerja sama dengan penyelidikan kami, kata petugas polisi itu. Saya tidak punya waktu sekarang. Teman saya baru saja mengalami hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Saya harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Setelah saya yakin dia baik-baik saja, saya akan pergi ke polisi. Stasiun sendiri, kata Stephen Lin. Petugas polisi sedikit mengernyit, dia masih ingin Stephen Lin pergi sekarang. Setidaknya dengan cara ini dia bisa berbicara dengan Stephen Lin dan melihat apa yang harus dikatakan pada konferensi pers nanti. Namun, tidak ada yang salah dengan Stephen Lin mengatakan itu sekarang, dan Stephen Lin sendiri masih merupakan orang yang hebat, jadi tidak masuk akal untuk memaksanya pergi ke kantor polisi. Setelah ragu-ragu sejenak, petugas polisi itu mengangguk dan berkata, "Oke, setelah kamu membawa temanmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kamu bisa datang ke kantor polisi dan meminta kami untuk merekam pernyataan." "Oke," Stephen Lin kata, mendukung. Dia Ye-san meninggalkan ruangan. Setengah jam kemudian, Ye-san, yang seharusnya menjalani pemeriksaan fisik di rumah sakit, muncul di ruang konferensi hotel bersama Stephen Lin dan direktur kru film. Selain orang-orang tersebut, sekelompok besar media juga berkumpul di sini. Hanya setengah jam yang lalu, media ini menerima berita dari polisi bahwa Ye-san telah berhasil diselamatkan oleh mereka, dan kemudian mereka menerima berita dari kru zona khusus ke-9 bahwa ada pengumuman penting yang akan dibuat, dan mereka curiga. Itu terkait dengan Ye-san, jadi semua media segera bergegas ke ruang pertemuan ini. Benar saja, media melihat Ye-san. Kulit Ye-san tidak terlalu bagus, dan masih ada sedikit kepanikan di matanya, sepertinya insiden penculikan telah mempengaruhi matanya. Para reporter di tempat kejadian tidak sabar menunggu pembukaan, dan menanyakan pertanyaan mereka sendiri kepada Ye-san. Namun, pada saat ini, Ye-san menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Semuanya, harap diam," kata direktur kru. Ruang konferensi terdiam. "Saya tahu bahwa setiap orang memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan tentang penculikan Mes Ye-san, tetapi sebelum itu, izinkan saya memutar rekaman untuk Anda," kata direktur, mengambil remote control di atas meja dan menekannya. Sebuah suara muncul di ruang konferensi. "Ye-san ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, segera adakan konferensi pers untuk mengakui bahwa krumu yang mengubah daftar pemenang. Aku akan memberimu waktu 3 jam. Jika kamu masih tidak mengakuinya setelah 3 jam, maka saya akan meminta seseorang mengantarkan tubuh Ye-san ke pintu hotel Anda, dan ini hanya yang pertama. Selama Anda tinggal di negara kami, korban kedua dan ketiga akan muncul satu demi satu." Tanda seru, "Tidak ada yang bisa melindungimu. Selain itu, Anda tidak diizinkan melaporkan masalah ini ke polisi, dan Anda tidak diizinkan memberitahu media apapun, jika tidak, Ye-san akan mati." Suara itu sangat rendah dan kejam, memberi orang perasaan dingin. Mendengar rekaman ini, semua reporter langsung meledak. Sebelumnya, semua orang masih bertanya-tanya mengapa kru zona khusus ke-9 tiba-tiba mengakui bahwa kru mereka mengubah daftar pemenang, ternyata diancam oleh seseorang. Semua pertanyaan memiliki jawaban saat ini. Awak zona khusus ke-9 tidak benar-benar mengubah daftar pemenang. Mereka terpaksa mengakui bahwa mereka mengubah daftar pemenang karena ketidakberdayaan. Wartawan, media yang awalnya mendukung tim produksi zona khusus ke-9 memberikan sorakan satu demi satu, sementara media di negara acar tiba-tiba menjadi hitam. Hanya beberapa jam yang lalu mereka masih menggembar-gemborkan kemenangan opini publik negara kimchi, tetapi hanya dalam waktu 2 jam, semuanya berubah secara dramatis.
Ternyata akar penyebab penculikan Yesan adalah seseorang ingin memaksa kru zona khusus ke-9 untuk mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan orang yang menculik Yesan sebenarnya adalah penduduk asli negeri Kimchi. Ini sepenuhnya terdengar dari kata-katanya. Wartawan yang bersorak segera menyebarkan berita tersebut. Semua orang tahu bahwa tidak butuh waktu lama berita ini akan meledakkan seluruh dunia. Kurasa semua orang sudah tahu jawaban dari beberapa pertanyaan, kan? Kata sutradara dengan wajah serius sambil memegang mikrofon. Jadi sutradara, sebelumnya Anda mengaku mengubah daftar pemenang karena dipaksa. Tanya seorang reporter. Ya, direktur mengangguk dan berkata, rekaman ini berasal dari panggilan telepon anonim yang kami terima lebih dari 3 jam yang lalu. Orang yang mengaku sebagai penculik di telepon membuat kami mengakui bahwa kami mengubah daftar pemenang. Kami tidak punya pilihan selain dipaksa untuk mengakuinya, untuk mendapatkan kesempatan bagi Nona Yesan kami. Petik 2. Bab 1293. 4 kata, garis kehidupan, membuat para wartawan yang hadir merasakan sedikit bahaya. Suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi bermartabat dan tegang. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuan Stephen Lin kami. Kata direktur itu tiba-tiba. Terima kasih Stephen Lin. Kalimat ini membuat semua orang sangat bingung. Yesan diculik, untuk apa kamu berterima kasih pada Stephen Lin? Segera setelah Tuan Lin mengetahui bahwa Yesan ditangkap, dia menemukan detektif swasta paling profesional untuk membantu kami menemukan Yesan. Tentu saja, ini bukan karena kami tidak mempercayai polisi di negara Kimchi. Hanya saja kami juga berharap dapat menemukan Yesan. Lakukan sesuatu untuk menemukan dan menyelamatkan Yesan. Oleh karena itu, ketika kami menerima telepon tanpa nama ini, detektif merekam seluruh panggilan dan menggunakan beberapa cara untuk menemukan perkiraan lokasi perampok. Akhirnya, secara pribadi dengan bantuan detektif, kami menghabiskan waktu beberapa jam dan akhirnya menentukan lokasi Yesan, kata direktur. Mendengar kata-kata direktur, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Polisi di negara Kimchi mengatakan sebelumnya bahwa dengan kerja keras mereka menemukan lokasi para penculik dan akhirnya menyelamatkan Yesan. Bagaimana ternyata mereka menemukan lokasi Yesan ketika datang ke direktur? Tuan Lin segera bergegas ke lokasi yang kami tentukan, dan berhasil menyelamatkan Yesan di sana. Tentu saja, ini juga tidak terlepas dari bantuan polisi negara Kimchi. Polisi negara Kimchi lah yang mengawal semua penculik kembali. Polisi stasiun, kata sutradara. Tuan Stephen Lin yang menyelamatkan Nona Yesan, kan? Tanya seorang reporter. Ya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Tuan Stephen Lin. Tanpa dia, kami tidak tahu berapa lama waktu yang kami perlukan untuk menyelamatkan Nyonya Yesan. Sekarang Nyonya Yesan bebas, kami berani mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kebenaran masalah ini. Beritahu semua orang. Terima kasih kepada mereka yang telah berbicara untuk kami. Sebelumnya kami tidak punya pilihan selain mengakui apa yang tidak kami lakukan. Sekarang, kami akhirnya dapat memberitahu semua orang dengan lantang bahwa kami tidak melakukannya. Benar-benar mengubah daftar pemenang. Seru sutradara bersemangat. Ada semburan suara pengambilan foto di tempat kejadian, dan senter menyinari wajah sutradara hingga siang hari. Gambar-gambar pemandangan itu dengan cepat dikirim dari sini, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa pembalikan akan datang begitu cepat. Semakin cepat pembalikan ini terjadi, semakin besar kekuatan tamparan di wajah. Semua media di negara Kimchi ditampar wajahnya. Semua netizen negara Kimchi juga ditampar wajahnya. Orang-orang ini bersorak dan merasa bahwa mereka telah memenangkan perang ini melawan seluruh dunia, tetapi saat berikutnya mereka dirobohkan dengan parah hingga ke dasar. Ternyata semuanya adalah konspirasi. Seseorang menculik Yesan dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengancam kru produksi. Itu sebabnya kru produksi mengaku telah mengubah daftar penghargaan.
Banyak orang yang sebelumnya membual tentang panitia penyelenggara festival film dan mengkritik tim produksi zona khusus ke-9 semuanya ditampar mukanya saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai tamparan wajah terburuk dalam sejarah negeri kimchi. Pada saat yang sama, gelombang opini publik di internet sekali lagi menenggelamkan negara kimchi. Orang-orang yang marah menuntut pejabat negara kimchi untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus penculikan ini dan membawa semua tersangka ke pengadilan. Saat ini, di Hancheng. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat panggilan telepon anonim itu? Bagaimana Stephen Lin tahu di mana kita menyembunyikan Ye San? Park Han-yu meraung marah pada bawahan di depannya. Beberapa tangan saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa Stephen Lin tahu bahwa Ye San bersembunyi di kawasan industri di pinggiran kota Binchuan, dan mereka tidak tahu siapa yang membuat panggilan anonim. Bagaimanapun, mereka tidak pernah melakukan panggilan itu. Presiden, sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam masalah ini. Hal terpenting kita sekarang adalah menyelamatkan rakyat kita dengan cepat. Sebuah think tank mengingatkan. Aku tahu itu. Park Han-yu mengangguk dan berkata kepada lawannya, panggil Lee Zaichun dan minta dia melepaskan semua orang untukku, dan atur sekelompok orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita untuk masuk dan disalahkan. Ya, tanda seru petik 2. Bawahan itu mengangguk. Park Han-yu duduk di kursinya dengan wajah muram. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Stephen Lin berkomplot melawannya. Mengapa Stephen Lin tahu bahwa Ye San bersembunyi di kawasan industri di pinggiran kota Binchuan? Ye San diculik oleh orang-orangnya, tetapi siapa yang berpura-pura menjadi penculiknya dan memanggil Stephen Lin? Meski Pu Hengyu sudah tua, tapi otaknya sangat cerdas, dia telah memperhatikan banyak hal yang tidak benar. Kamu bilang, apakah Stephen Lin mengatur seseorang untuk menelepon dengan berpura-pura menjadi penculik? Park Han-yu bertanya tiba-tiba. Beberapa think tank di sekitar Park Han-yu saling memandang. Saya pikir itu mungkin, kata sebuah think tank. Jika benar-benar Stephen Lin yang mengatur agar orang-orangnya sendiri yang menelepon, maka masalah ini akan menjadi rumit. Tujuan utama Stephen Lin melakukan ini adalah untuk membuat semuanya memiliki pembalikan besar, untuk membangkitkan semangat netizen. Antusiasme, emosi, dan dia berani melakukan ini ketika Ye San ditangkap, itu hanya dapat menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye San, dan dia bahkan yakin bahwa dia dapat menyelamatkan Ye San. Kata wadah pemikir lainnya. Benar-benar yakin. Alis Pu Hengyu sedikit bergetar, dan kemudian dia melihat ke beberapa think tank di depannya dan berkata, situasi seperti apa yang membuatnya memiliki kepercayaan penuh untuk menyelamatkan Ye San? Karena dia tahu tindakan kita seperti telapak tangannya. Hanya dalam situasi ini, dia akan memiliki kepercayaan penuh untuk menyelamatkan Ye San, kata sebuah think tank. Jadi, di antara orang-orang di sekitarku, ada Stephen Lin, kata Park Han-yu dengan ekspresi muram. Wajah beberapa lembaga think tank sedikit berubah. Park Han-yu benar, satu-satunya hal yang bisa menjelaskan semua tindakan Stephen Lin adalah ada hantu batin di antara mereka. Hantu batin membocorkan segalanya kepada Stephen Lin, jadi Stephen Lin percaya diri. Bahkan mungkin saja hantu batin diam-diam memimpin semua ini. Siapa yang mengusulkan untuk menculik Ye San? Pu Hengyu bertanya dengan wajah dingin. Ini, Kim Sang-wo, kata seseorang. Di mana Kim Sang-wo? Pu Hengyu bertanya. Di mana Kim Sang-wo? Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa wali otak Park Hang-yu, Kim Sang-wo, tidak ada di sini. Park Hang-yu memiliki think tank dengan 7 anggota. Ketujuh think tank ini bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Park Hang-yu, dan masing-masing adalah bawahan terpenting Park Hang-yu. Tapi saat ini, lembaga think tank ini kehilangan seorang pria bernama Kim Sang-wo. Awalnya semua orang mengira Kim Sang-wo terlambat, lagi pula, Park Hang-wo baru saja memanggil semua orang ke sini, dan waktunya agak terburu-buru. Tapi sekarang, setelah Park Hang-yu mengatakan ini, semua orang menyadari ada yang tidak beres.
Presiden, haruskah saya menelepon Kim Sang-woo? Kata sebuah wadah pemikir. Tidak perlu. Park Hang-yu berkata dengan ringan, orang ini seharusnya tidak pernah muncul di hadapan kita lagi. Petik 2. Wajah beberapa think tank menegang. Jelas, Park Hang-yu telah mengidentifikasi Kim Sang-woo sebagai hantu. Sejak Stephen Lin muncul di tanah kami, Kim Sang-woo sudah mulai membantu Stephen Lin. Dialah yang menyimpulkan kemungkinan tujuan Stephen Lin dan mengganggu penglihatan kami, sehingga kami datang ke sini saat Stephen Lin datang. Setelah sekian hari, Stephen Lin tidak pernah diserang. Saya pikir Stephen Lin harus meninggalkan negara kita hari ini, kata Park Hang-yu ringan. Mendengar apa yang dikatakan Park Hang-yu, semua think tank mengingat kinerja Kim Sang-woo dalam beberapa hari terakhir. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ingatan ini mengungkapkan bahwa Kim Sang-woo memang telah memberikan banyak kesimpulan dalam beberapa hari terakhir, karena kesimpulan ini menyesatkan penilaian semua orang. Meskipun Stephen Lin telah, Park Hang-yu masih belum bergerak untuk berurusan dengan Stephen Lin di sini. Dan kali ini, rencana penculikan Ye San datang dari Kim Sang-woo. Semua orang merasa kedinginan. 7 orang di think tank adalah 7 orang yang paling dihargai Park Hang-yu. Ketujuh orang ini semuanya jenius dengan IQ di atas 200. Setiap orang mahir dalam konspirasi dan trik. Yang terpenting adalah ketujuh orang ini setia pada Park Hang-yu. Tidak ada yang mengira bahwa Kim Sang-woo di antara ketujuh orang itu akan mengkhianati Park Hang-woo. Di negara kimchi, begitu Anda mengkhianati Park Hang-yu, hanya ada satu ujung. Cari tahu Kim Sang-woo, dan aku ingin melihatnya dieksekusi oleh Ling Chi di depanku, kata Park Hang-yu dingin. Ya, salah satu bawahan membungkuk dan berkata. Pada saat yang sama, kota Binchuan. Di dalam hotel tempat Stephen Lin menginap. Stephen Lin berdiri di depan jendela Prancis dengan tangan di belakang punggung. Seorang pria kurus berdiri di belakang Stephen Lin, sedikit melengkung. Xiang Yu, apakah sudah hampir waktunya untuk menutup jaring? Stephen Lin bertanya dengan tenang. Ya, Patriark. Pria kurus itu mengangguk. Kalau begitu, tutup warnet, kata Stephen Lin. Ya, saat itu pukul 3 waktu setempat di negeri kimchi. Polisi negara kimchi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keadaan penculikan Ye San pada saat yang sama. Untuk meredam kemarahan publik, polisi negara kimchi juga merilis identitas para perampok yang terlibat dalam penculikan Ye San. Menurut penyelidikan kami, kelompok perampok ini secara spontan mengorganisir penculikan ini karena mereka terlalu agresif. Mereka tidak diinstruksikan oleh siapapun, dan tujuan mereka hanyalah membiarkan zona khusus ke-9. Para pemenang, saat ini, kami telah mengambil tindakan wajib terhadap orang-orang ini. Setelah pekerjaan pengumpulan bukti selesai, kami akan mengajukan gugatan terhadap para perampok ini. Di sini, atas nama polisi di negara kimchi, saya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada Ye San yang diculik, dan kru, zona khusus ke-9, yang terpengaruh. Mohon maaf telah mengejutkan Anda. Lee Zaichun, seorang perwira polisi tingkat tinggi, berdiri di depan kamera dengan ekspresi serius, dan membungkuk dalam-dalam ke kamera. Setelah konferensi pers, opini publik agak mereda. Namun, tidak lama setelah opini publik mereda, panggilan dari awak zona khusus ke-9 memanggil wartawan media ke hotel lagi. Mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Semua media bergegas ke hotel seperti darah ayam. Setiap panggilan dari zona khusus ke-9 bisa membawa berita terkini. Kali ini mungkinkah ada berita terbaru juga? Bab 1294. Saya sangat marah. Stephen Lin kali ini duduk di kursi pembicara dan menamparkan tangannya di atas meja di depan hampir 100 media berita. Media yang hadir semua tercengang. Apa kemarahan Bos Lin yang tidak masuk akal? Ini adalah konspirasi, dan ini adalah pelanggaran hukum yang kejam. Saya membutuhkan polisi di negara kimchi untuk memberi kami penjelasan. Stephen Lin berkata dengan keras.
Kata-kata tersebut membuat media yang hadir kembali bingung. Di mana semuanya? Tuan Lin tidak gila, kan? Apakah Anda semua bertanya-tanya mengapa saya mengatakan hal-hal ini? Stephen Lin bertanya. Mengapa, Tuan Lin? Seseorang bertanya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tolong tonton videonya. Stephen Lin berkata, dan menekan sebuah tombol. Kemudian, layar video muncul di monitor di belakang Stephen Lin. Di layar, Stephen Lin sedang berbicara ke kamera. Menurut berita yang saya dapat, Ye San dikurung di sini oleh para penculik. Saya sudah memanggil polisi, tetapi saya tidak sabar menunggu polisi dari negara Kimchi, jadi aku datang lebih dulu. Setelah itu, segera setelah adegan berubah, Stephen Lin membuka pintu sebuah ruangan, dan kemudian menjatuhkan orang-orang berjas hitam di ruangan itu ke tanah. Akhirnya, Stephen Lin menyelamatkan Ye San. Melihat foto-foto ini, semua orang tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah proses Stephen Lin untuk menyelamatkan Ye San. Direktur juga mengatakan sebelumnya bahwa Stephen Lin yang menyelamatkan Ye San. Mungkinkah Stephen Lin sangat marah karena polisi di negara Kimchi mengatakan mereka menyelamatkan Ye San? Seharusnya tidak demikian, bahkan jika Stephen Lin melakukan ini, itu tidak berarti banyak bagi Stephen Lin. Paling-paling, saya akan memberi Anda penghargaan atau sesuatu. Mengapa Stephen Lin menjadi sangat marah? Tidak lama kemudian, video itu selesai. Stephen Lin memegang mikrofon dan berkata dengan ekspresi muram, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Para wartawan yang hadir saling memandang. Mereka benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ayo tonton lagi, kata Stephen Lin, dan membuka kembali videonya. Pada adegan di mana Stephen Lin memasuki ruangan, Stephen Lin menekan jeda. Tolong perhatikan wajah para perampok ini. Stephen Lin berdiri dan menunjuk ke wajah para perampok di gambar. Kamera Stephen Lin adalah kamera definisi tinggi, sehingga wajah para perampok tertangkap dengan jelas. Apa yang terjadi dengan wajah perampok itu? Para wartawan bingung lagi. Stephen Lin mencibir, lalu mengambil remote control dan menekannya. Layar lain muncul di sebelah video. Gambar itu adalah pemberitahuan polisi tentang kasus itu sore ini. Ada beberapa foto frontal para perampok dalam pemberitahuan kasus tersebut. Ini adalah foto perampok yang dirilis oleh polisi, dan ini adalah foto perampok yang saya ambil selama proses penyelamatan Ye San. Coba lihat, perampok yang saya ambil berasal dari kelompok yang sama dengan yang dibebaskan oleh polisi. Siapa saja? Stephen Lin bertanya dengan keras. Ketika Stephen Lin bertanya, banyak orang dengan cepat mengamati. Semua orang terpana dengan pengamatan ini. Perampok dalam video Stephen Lin bukanlah kelompok yang sama dengan perampok yang diumumkan oleh polisi. Tidak ada seorang pun di kedua kelompok yang sama. Dengan kata lain, yang disebut perampok, yang diumumkan oleh polisi bukanlah perampok sama sekali. Ada keributan di tempat kejadian. Aku tidak perlu memberitahumu, semua orang harus tahu apa yang terjadi, kan? Perampok nyata yang menculik Ye San menghilang setelah ditangkap oleh polisi, dan mereka digantikan oleh orang-orang yang sama sekali bukan perampok. Sekarang aku ingin bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa perampok yang sebenarnya menjadi perampok palsu setelah dibawa pergi oleh polisi? Kekuatan apa yang bisa membuat polisi melepaskan lebih dari selusin perampok yang sebenarnya perampok, dan merekrut selusin orang untuk berpura-pura menjadi perampok? Stephen Lin bertanya dengan lantang. Pertanyaan Stephen Lin membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Kasus penculikan Ye San telah menarik perhatian besar dunia internasional. Setiap orang normal harus lebih serius dan berhati-hati ketika menghadapi kasus ini, karena jika terjadi kesalahan, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar di seluruh dunia. Namun, dalam kasus besar seperti itu, semua tersangka diganti. Ini berarti bahwa itu pasti kekuatan teratas dan terkuat di negara ini yang mengendalikan semua ini di belakang layar. Rambut semua orang berdiri tegak. Sore ini,
Ketika saya melihat polisi melaporkan kasus ini, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Saya hanya ingin bertanya, siapa yang menculik Ye-san, dan siapa yang memiliki energi besar untuk membuat seluruh polisi di negara Kimchi membantu? Dia sumpah palsu. Semuanya, saya telah mengajukan permohonan untuk rute penerbangan dan akan meninggalkan negara Kimchi pada pukul 8.30 malam ini. Saya benar-benar takut. Bahkan polisi telah berada di belakang layar. Kaki tangan, di tempat yang tidak ada hukum sama sekali, nyawa anggota kru kami dalam bahaya kapan saja, kami tidak berani tinggal lebih lama lagi, kami hanya bisa melarikan diri. Dari sini, Stephen Lin berkata, menoleh menghadap direktur dan yang lainnya berkata, berangkat ke bandara sekarang. Iya, direktur mengangguk, lalu berdiri, dan berjalan keluar dari ruang pertemuan bersama kru lainnya. Semuanya, saya harap sebagai orang media berita, Anda dapat mempublikasikan semuanya di sini, sehingga seluruh dunia dapat melihat apa yang terjadi di sini. Setelah Stephen Lin meninggalkan kalimat seperti itu, dia mengikuti para kru pergi bersama. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Tindak lanjuti. Seorang reporter melihat rekannya berdiri di sana, dan sambil mendesaknya, mengejar Stephen Lin. Semua reporter di sekitar mendengar angin dan bergegas menuju Stephen Lin dan yang lainnya. Pada saat yang sama, rekaman adegan tersebut juga ditransmisikan oleh kamera, dan kemudian dengan cepat muncul di media besar dan platform online. Kali ini, Lindsay memerintahkan mereka untuk melakukan perjalanan mereka ke kerajaan Kimchi sebagai acara besar, datang. Restoran kelas atas di Hancheng, ibu kota negara Kimchi. Lee Jae-sun, Kepala Badan Kepolisian Nasional Kimchi, menemani para pemimpin yang lebih senior untuk makan malam. Saat ini, ponsel Lee Jae-chun bergetar. Lee Jae-chun melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari bawahannya, jadi dia mengulurkan tangan dan menekan telepon. Apa yang tidak diharapkan Lee Jae-chun adalah telepon berdering lagi segera setelah dia menekan telepon. Lee Jae-chun sedikit mengernyit, sedikit kesal, karena dia menutup telepon, itu berarti ada sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, tetapi jika bawahannya lebih pintar, mereka akan tahu untuk menelepon nanti. Silakan, kata seorang pejabat senior yang duduk di hadapan Lee Jae-chun. Lee Jae-chun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pemimpin, ini semua masalah sepele. Petik 2. Pada saat ini, ponsel pejabat senior berdering. Pejabat senior mengangkat telepon dan melihatnya, lalu mengangkat telepon. Halo, ada apa? Setelah beberapa detik, apa? Pejabat senior itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, saya akan kembali bekerja sekarang, oke. Setelah selesai berbicara, pejabat senior itu menutup telepon. Lee Jae-chun di samping bertanya dengan prihatin, ada apa, pemimpin? Kamu segera kembali ke biro, kasus penculikan Ye-san, pengganti perampok telah terungkap. Kata pejabat senior itu, dan segera berjalan keluar dari restoran. Terbuka, mata Lee Jae-chun membelalak tak percaya, dan setelah berdiri di sana beberapa saat, dia bergegas keluar dari restoran dengan tergesa-gesa. Kota Binchuan. Di luar hotel tempat Stephen Lin dan yang lainnya menginap. Sebuah bus sudah berhenti di sini. Stephen Lin keluar dari hotel bersama kru. Ada banyak reporter yang mengejar mereka, dan kamera mengarah ke Stephen Lin dan yang lainnya. Namun, tidak peduli pertanyaan apa yang diajukan para reporter ini, Stephen Lin dan yang lainnya tetap diam. Semua orang dengan cepat datang ke sisi bus, lalu naik bus satu persatu. Memanfaatkan waktu ketika semua orang naik ke mobil, Stephen Lin berkata ke kamera, semuanya, atas nama kru zona khusus ke-9, saya mengumumkan bahwa kami tidak akan lagi mengejar pihak yang bertanggung jawab atas insiden Olong. Mulai sekarang terus, kami hanya peduli dengan keselamatan kami. Kami berharap untuk kembali ke tanah air kami dengan selamat, selebihnya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah berbicara,
Stephen Lin adalah orang terakhir yang naik bus. Bus mulai berjalan dan menuju ke bandara. Saat ini, berita tentang konferensi pers Stephen Lin telah muncul di stasiun TV besar dan platform online utama. Tidak cukup menggambarkan dampak konferensi pers ini di media dengan kalimat sederhana. Semua yang melihat konferensi pers, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah 4 kata. Menakjubkan. Dalam kasus yang menarik begitu banyak perhatian, polisi negeri Kimchi mampu mengganti semua tersangka. Tidak ada kata lain selain luar biasa. Dan setelah semua orang merasa luar biasa, kemarahan yang tak terkatakan menghantam hati setiap orang. Tidak pernah ada kekurangan pemandangan teduh di dunia ini, dan tidak ada kekurangan orang kuat yang bisa bermain dengan kekuatan. Namun, polisi di negara Kimchi begitu muluk, begitu percaya diri, dan begitu luar biasa bermain dengan adegan teduh yang kuat dan menciptakan, tidak ada yang pernah melihatnya dalam hidup ini. Ini bukan lagi hanya masalah bagi Anda, polisi. Ini adalah kelas negara Kimchi yang kaya dan berkuasa, yang menantang opini publik di seluruh dunia. Bagaimana mungkin polisi melakukan hal-hal yang tidak masuk akal tanpa kekuatan di belakang layar? Hampir seketika, gelombang opini publik membanjiri negeri Kimchi itu. Setiap gelombang opini publik di masa lalu, bangsa Kimchi mampu melawan sampai batas tertentu, karena rakyatnya akan berdiri teguh di pihak mereka. Tapi kali ini, orang-orang juga tidak melakukannya. Karena masyarakat juga dibuat geram dengan adegan-adegan konyol yang dilakukan polisi. Dulu, mereka akan selalu mencari alasan untuk orang-orang di pihak mereka, seperti insiden olong di festival film, yang toh tidak lepas dari panitia penyelenggara, tapi masih banyak orang dari negara Kimchi yang akan memaafkan panitia penyelenggara. Tapi sekarang, polisi telah mengganti para perampok dengan sangat terang-terangan. Perilaku meremehkan IQ orang lain ini membuat orang-orang di negara Kimchi tidak punya alasan untuk mereka. Tidak hanya orang-orang Kimchi yang marah gagal melawan gelombang opini publik asing, mereka bahkan bergabung dengan gelombang itu sendiri. Gelombang ini langsung mengejutkan level tertinggi negara Kimchi. Bab 1295. Pukul 7 malam, rapat kabinet darurat diadakan di puncak negeri Kimchi. Pada pukul 7.20 malam, rapat memutuskan untuk mencopot Lee Zaichun dari jabatan pimpinan Departemen Kepolisian. Pada pukul 7.30 malam, tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Kim Jong-un, kepala kabinet Kimchi, dibentuk. Tim investigasi mengadakan konferensi pers untuk mengusut tuntas korupsi, pilih kasih dan fenomena lain yang terjadi dalam kasus penculikan Ye San. Kali ini, kami pasti akan membawa semua penjahat ke pengadilan. Jin Zongwen berkata keras di TV dengan wajah datar. Saat ini, di depan TV, Kai Yuzhen, ketua panitia penyelenggara festival film Incheon, tampak malu, dan dia buru-buru mengangkat ponselnya dan menelepon. Presiden Lee, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kai Yuzhen bertanya dengan penuh semangat. Aku tidak tahu harus berbuat apa, aku akan segera menghubungi ketua park untuk mengetahui maksudnya, kata orang di ujung telepon. Pada saat ini, dengan keras, pintu rumah Kai Yuzhen dibuka. Beberapa polisi bergegas masuk dari pintu. Kai Yuzhen, tolong kembali ke kantor polisi bersama kami, kata petugas polisi terkemuka dengan keras. Kai Yuzhen menjabat tangannya, dan ponsel di tangannya jatuh ke tanah, dan orang di ujung telepon sudah menutup telepon. Kai Yuzhen dibawa pergi seperti ini. Jam 8 malam. Kai Yuzhen mengaku, insiden olong di festival film Incheon memang salahnya. Ia meminta anak buahnya mengemas ulang amplop berisi daftar pemenang film terbaik. Adapun mengapa Kai Yuzhen melakukan ini, Kai Yuzhen mengaku bahwa dia diinstruksikan oleh Lee Fugui, ketua Asosiasi Film Nasional Kimchi, jadi dia melakukan ini. Oleh karena itu, polisi negara Kimchi segera mengambil tindakan dan menangkap Lee Fugui, Presiden Asosiasi Film Bangsa Kimchi, yang berada di rumah, dan mengirimnya ke kantor polisi ibu kota negara Kimchi pada pukul 8.30 malam itu.
Saat ini, jet pribadi Stephen Lin lepas landas dari bandara ibu kota negara Kimchi dan terbang ke negara naga di bawah perhatian banyak orang. Di bawah malam, sesosok diam-diam meninggalkan bandara ibu kota. Orang ini tidak lain adalah Stephen Lin yang sudah berada di pesawat pulang. Stephen Lin mengemudikan mobil dan langsung menuju Istana Daming. 9.15 malam. Berita datang dari kantor polisi Hancheng bahwa Li Fugui mengaku bahwa alasan dia memerintahkan Cai Yuzhen untuk mentransfer daftar pemenang adalah karena dia diisyaratkan oleh Park Heng-yu, kepala grup Sing Sing. Sehari sebelum pembukaan festival film Incheon, Park Heng-yu secara khusus bertemu dengan Li Fugui dan mengungkapkan kepada Li Fugui bahwa dia sangat membenci Stephen Lin dan berharap Li Fugui dapat melakukan sesuatu di festival film untuk mempermalukan Stephen Lin dan apa dia membawa kru Denin Special Zone. Itu sebabnya Li Fugui mengatur acara olong seperti itu, dan bahkan meminta panitia penyelenggara festival film untuk menuding kru Denin Special Zone. Ketika berita itu keluar, seluruh dunia gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa tangan hitam di balik layar terakhir dalam semua ini ternyata adalah grup Sing Sing. Pantas saja penyelidikan terhadap festival akhir-akhir ini tidak membuahkan hasil. Tidak heran selusin atau lebih penculik semuanya bisa diganti. Dengan status grup Sing Sing di negara Kimchi, mudah untuk melakukan hal-hal ini. Hanya dalam sepersekian detik, opini publik yang sebelumnya membanjiri para pejabat negara Kimchi semuanya mengarah ke grup Sing Sing. Netizen asing dan netizen domestik yang marah menuding Park Heng-yu, kepala grup Sing Sing. Di saat yang sama, penyelidikan terhadap Lee Zai-chun juga membuat terobosan. Lee Zai-chun mengaku selama menjabat pernah menerima suap hingga 1 miliar dari grup Sing Sing. Lee Zai-chun menggunakan uang sebesar itu untuk menyuap bosnya, dan akhirnya berhasil menjadi pimpinan Badan Kepolisian Nasional Kimchi di hanya beberapa tahun. Semuanya terkena sinar matahari seperti ini. 10 malam, polisi di negara Kimchi berhasil menangkap beberapa tersangka sebenarnya dalam kasus penculikan Ye San yang berusaha melarikan diri. Para tersangka ini mengaku bahwa mereka semua berada di bawah perintah Park Heng-yu, kepala grup Sing Sing. Sejak itu, rencana Park Heng-yu untuk menculik Ye San telah dikonfirmasi sepenuhnya. Presiden, ayo pergi. Menurut berita dari polisi, mereka akan datang kepada kita paling lama setengah jam. Kata seorang bawahan berdiri di depan Park Heng-yu. Apakah masih belum ada kabar dari Frog Terrace? Pu Heng-yu bertanya. Artinya di sana membiarkan Anda ditangkap tanpa perlawanan dan memberikan penjelasan kepada publik, kata bawahan itu. Park Heng-yu tidak berbicara, dia berjalan ke meja tidak jauh dari sana, dan diam-diam melihat foto abu-abu putih di atas meja. Foto ini adalah putranya Park Tae-chon. Beberapa bulan sebelumnya, putranya meninggal pada pertemuan pertengahan tahun Illuminati. Meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa putranya dibunuh oleh Stephen Lin, Park Heng-yu percaya bahwa putranya dibunuh oleh Stephen Lin. Sejak saat itu, Pu Heng-yu menganggap Stephen Lin sebagai musuh seumur hidupnya. Dia sudah sangat tua, dan dia berharap bisa membalaskan dendam putranya seumur hidupnya. Oleh karena itu, ketika Illuminati cabang Asia mengadakan pertemuan, dia meminta kedua temannya untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut, berharap menggunakan ini untuk merusak prestise Stephen Lin. Dia juga meminta kedua temannya untuk menyerang Stephen Lin dengan merebut beberapa masalah Stephen Lin selama pertemuan tersebut, namun pada akhirnya dia melibatkan kedua temannya. Dia pernah berpikir bahwa tidak realistis baginya untuk membunuh Stephen Lin atau menghancurkan kerajaan bisnis Stephen Lin dalam waktu singkat. Tanpa diduga, Stephen Lin datang ke negara Kimchi saat ini. Stephen Lin mengirimnya ke depannya. Saat itu, Park Heng-yu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Stephen Lin, jadi dia menemui Li Fugui, presiden asosiasi film, dan berbicara dengannya sebentar. Jadi ada insiden olong di festival film. Awalnya, saya hanya ingin menggunakan masalah ini untuk membuat Stephen Lin jijik, tetapi tanpa diduga,
Stephen Lin menggunakan masalah sepele ini untuk memberi saya pukulan fatal, kata Park Hang-yu pada dirinya sendiri. Insiden Olong di festival film memang masalah sepele, meski diungkap tuntas, meski semua orang tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini, masalah ini tidak cukup untuk membuatnya menjadi masalah serius. Karena dari sudut pandang fundamental, masalah ini bahkan tidak ilegal. Paling tidak itu tidak bermoral apa yang dapat dilakukan oleh masalah tidak bermoral terhadap kepala grup Sing Sing. Park Hang-yu sama sekali tidak mengambil hati masalah ini. Tujuannya selalu pada hal-hal lain, seperti mencari tahu tujuan sebenarnya Stephen Lin, seperti menemukan cara untuk menjaga Stephen Lin. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa seperti ini suatu hal yang tidak bisa lebih kecil, setelah berhari-hari difermentasi, akhirnya berubah menjadi hal yang begitu besar. Begitu besar sehingga pejabat negara Kimchi mengirim polisi untuk menangkapnya. Mengapa seperti ini? Pu Heng-yu mengerutkan kening. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh proses dari semuanya, dari Stephen Lin dan yang lainnya hingga negara Kimchi hingga sekarang. Park Heng-yu telah melalui semua hal yang terjadi di tengah kepalanya. Saat ini, Park Hang-yu mengetahui bahwa Stephen Lin tampaknya telah memulai rencananya sendiri ketika insiden Olong di festival film Incheon pecah. Dia melekat pada masalah ini dan terus meningkatkan panasnya masalah ini. Pada saat yang sama, dia membeli lembaga think tank di sekitarnya, memperoleh informasi melalui lembaga think tank, dan terus-menerus memengaruhi pengambilan keputusannya melalui lembaga think tank. Pada akhirnya, dia menculik Ye San atas saran dari wadah pemikirnya, berhasil membuat masalah ini benar-benar tidak terkendali. Pu Heng-yu bahkan curiga bahwa Ye San diperintahkan oleh Stephen Lin untuk mencarinya di kamar Stephen Lin malam itu, untuk mengungkap fakta bahwa Stephen Lin tidak ada di kamar gunakan Ye San untuk menggali rahasia Stephen Lin. Pada akhirnya, dia menculik Ye San dan mengikatkan guntur ke tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar menemui jalan buntu. Stephen Lin tahu bahwa saya akan menemukan seseorang untuk menggantikan orang-orang yang kami tangkap oleh polisi, jadi dia sengaja membawa kamera saat dia menyelamatkan Ye San, merekam seluruh proses, dan menunggu polisi mengeluarkan laporan kasus. Mengirim keluar video tersebut akan memberikan pukulan berat bagi para pejabat, dan di bawah pukulan seperti itu, para pejabat tidak akan lagi dapat mendukung saya. Petik 2. Dia menyutradarai dan memerankan sebuah drama di mana para kru dipaksa untuk mengakui kesalahan mereka, dan semua orang dipaksa untuk mengakui kesalahan mereka. Banyak keluhan dan kemarahan telah terkumpul di dunia. Petik 2. Ketika fakta terakhir terungkap, semua keluhan dan kemarahan ini kebetulan dilampiaskan kepada kami. Negara, dan bahkan orang-orang di seluruh dunia menatap masalah ini. Bahkan pejabat kerajaan Kimchi tidak memiliki cara untuk melindungiku. Petik 2. Aku hanya bisa menjadi pion yang ditinggalkan. Petik 2. Aku telah kehilangan ini permainan catur sejak awal. Petik 2. Dia sebenarnya tidak banyak berbuat. Setidaknya, dia memanfaatkan situasi dari awal hingga akhir, dan dia mengikuti tren. Petik 2. Dia menggunakan publik, panitia penyelenggara, kru, otak saya, dan bahkan saya. Petik 2. Semuanya setiap orang adalah bidak di papan caturnya. Petik 2. Peran setiap orang akan hancur saat dia meletakkannya di papan catur. Petik 2. Dia bahkan tidak membawa pisau, tapi dia mencabik-cabikku di situsku. Petik 2. Hei, Park Heng-yu menghela nafas, mengakhiri soliloquinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas semua strategi Stephen Lin. Namun, sudah terlambat untuk melihat dengan jelas saat ini. Presiden, ayo pergi. Ada pepatah di Longguo, jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar, kata bawahan itu dengan semangat. Saya pergi, bagaimana dengan grup Sing Sing? Begitu saya pergi dari sini, kemarahan orang-orang tidak akan memiliki tempat untuk dilampiaskan, dan pada akhirnya akan jatuh pada grup. Selain itu, kemana saya bisa pergi setelah pergi dari sini?
Tanya Park Heng-yu. Kamu hanya perlu pergi dari sini sekarang, dan membuat rencana setelah masalah ini dilupakan. Kata sebuah think tank. Park Heng-yu menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke mejanya. Dia mengambil pena yang bagus dan mulai menulis di selembar kertas. Presiden, polisi ada di sini. Jika Anda tidak pergi, sudah terlambat, kata bawahan itu dengan semangat. Pu Heng-yu masih tidak pergi, tetapi terus menulis dengan kepala tertunduk. Setelah sekian lama, Park Heng-yu meletakkan pulpennya, lalu melihat kertasnya. Masalah ini dimulai dengan saya, dan akan berakhir dengan saya, kata Park Heng-yu, meletakkan kertas itu, mengeluarkan pistol dari laci samping dan mengarahkannya ke pelipisnya. Ledakan. Pintu terbuka dan polisi masuk. Bang, pistolnya meledak. Park Hang-woo jatuh ke tanah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.